Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Dwi Putri dari Prodi Statistika S1 dengan NIM 19337018. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial serta wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 topik. Yang pertama yaitu konsep wirausaha sosial, yang kedua prinsip-prinsip wirausaha sosial, dan yang terakhir tentang wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep wirausaha sosial. Mula-mula kita harus tahu apa itu kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial. Setiap wirausahawan sosial memiliki nilai-nilai yang pendekatan tersendiri tentang masalah yang ingin mereka selesaikan. Masalah yang umumnya ingin diselesaikan oleh wirausahawan sosial berkisar pada bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, hak pekerja, lingkungan, peningkatan perekonomian, pertanian, dan lain-lainnya. Seorang wirausahawan sosial biasanya mempunyai misi untuk menghasilkan dampak sosial, bukan hanya keuntungan pribadi. Lalu menyadari dan dengan gigih mengejar peluang-peluang untuk mewujudkan misi tersebut, dan bertindak secara berani tanpa merasa dibatasi dengan sumber daya yang mereka miliki. Maka dari itu, kita simpulkan, konsep wirausaha sosial merupakan di mana seseorang yang mampu melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitarnya, dengan tujuan bukan hanya mencari keuntungan, akan tetapi bagaimana gagasan yang diajukannya dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Adapun pengertian wirausaha sosial dari segi teoritis maupun praktis. Yang pertama yaitu menurut Thomson. Menurut Thomson, wirausaha sosial adalah orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dan orang yang bersama-sama mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, umumnya sumber daya manusia, uang dan tempat, dan menggunakannya untuk membuat perbedaan. Selanjutnya menurut Dis, wirausaha sosial berperan sebagai agen perubahan di sektor sosial dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Yang kedua, mengenali dan mengejar peluang baru tanpa henti untuk melayani misi tersebut. Yang ketiga, terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keempat, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada saat ini. Dan yang terakhir, menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Selanjutnya menurut Santoso. Menurut Santoso, wirausaha sosial adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaannya untuk melakukan perubahan sosial, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan, dan juga kesehatan. Baiklah, selanjutnya pembahasan tentang prinsip-prinsip wirausaha sosial yang meliputi elemen wirausaha sosial, yaitu ada 4 elemen. Yang pertama social value, yang kedua civil society, yang ketiga innovation, dan yang keempat economic activity. Dan ada juga tentang karakteristik wirausaha sosial. Yang pertama menurut Thomson, yang kedua menurut Gregory Dis, yang ketiga menurut Austin Stephenson. Baiklah, di sini ada 4 elemen wirausaha sosial yang akan dibahas. Yang pertama yaitu social value, yaitu nilai sosial ini menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Nilai sosial ini merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan, misalnya ekonomi, lingkungan,
kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua yaitu civil society, yang mana artinya kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Dan yang ketiga tentang innovation. Inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan juga inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Yang terakhir yaitu economic activity, yaitu kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Selanjutnya mengenai karakteristik wirausaha sosial. Yang pertama yaitu menurut Thomson. Thomson mendefinisikan pengusaha sosial sebagai orang-orang dengan sikap pengusaha bisnis tetapi beroperasi di masyarakat. Mereka bertindak lebih dari pengasuh dari masyarakat dan bukan sebagai pengusaha yang dengan mudah menghasilkan uang. Kedua, menurut Gregorides, ia mengidentifikasikan pengusaha sosial sebagai pengusaha yang langka. Dia menggambarkan satu set ciri-ciri luar biasa pengusaha sosial dengan menekankan bahwa masyarakat harus mendorong dan memberi balasan kepada orang dengan kemampuan yang sifatnya unik. Dan yang ketiga, menurut Austin Stephenson, ia berpendapat bahwa pengusaha sosial dan tradisional berbeda dengan pengusahanya sendiri, metode, situasi, dan peluang. Tujuan utama sendiri dari pengusaha sosial adalah melayani kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, pengusaha tradisional adalah untuk meraih pasar yang besar dan memperoleh keuntungan. Baiklah, selanjutnya pembahasan tentang wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Kewirausahaan sosial merupakan peranan penting bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Contohnya saja pada peran kewirausahaan sosial di Indonesia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, kewirausahaan sosial di Indonesia dapat menjadi sarana pokok di dalam pembangunan sektor ekonomi kreatif dan inklusif. Hal ini terbukti dari sekitar 340.000 wirausaha sosial yang ada di Indonesia. Sektor yang paling diminati ialah sektor industri kreatif dengan persentase 22% dari total keseluruhan. Lalu kewirausahaan sosial di Indonesia juga telah memberikan jalan bagi sektor ekonomi yang inklusif yang mengatasi permasalahan sosial, di mana bentuk usahanya berdasarkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi mereka yang merupakan penyandang difabilitas, perempuan berpendidikan rendah, dan penduduk setempat yang bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Hal ini menjadi mungkin karena kewirausahaan sosial dapat menyerap tenaga kerja yang disertai dengan peningkatan keahlian dalam berwirausaha. Pemanfaatan teknologi digital dalam berwirausaha yang semakin menghasilkan lebih banyak pengusaha sosial milenial dengan beragam ide usaha yang modern. Tidak hanya itu, kewirausahaan sosial juga berkontribusi di dalam peningkatan pendapatan domestik bruto atau PDB sebanyak 1,9%, meskipun kontribusi tersebut dapat dikatakan masih minim, namun keberadaan sektor kewirausahaan sosial mampu menghadirkan sarana-sarana ekonomi kreatif dan inklusif, sehingga dapat menjadikannya mandiri secara finansial untuk mendukung proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Baiklah, sekian dari saya mengenai pembahasan konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial, serta wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.